Jumpa kembali bersama Teras Matematika. Kali ini kita akan mempelajari diagram batang dan garis. Masih berkaitan dengan pembelajaran statistika. Diagram batang adalah diagram yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk batang berbentuk persegi panjang. Antara batang satu dengan yang lainnya tidak saling berimpitan. Penyajian data dalam bentuk diagram batang memudahkan perbandingan antara kumpulan-kumpulan data yang berbeda. Berikut ini data pekerjaan penduduk di RW 06 Desa Sukamakmur. Misalnya ada data seperti ini, jumlah petani ada 50, ASN-nya ada 30, karyawannya ada 45, dokternya ada 10, buruhnya ada 35. Kalau disajikan dalam bentuk diagram batang adalah seperti ini misalnya. Nah, ini kita buat. Ini ada petani yang sumbu X-nya mendatar, petani, ASN, karyawan, dokter, buruh. Ini adalah jenis pekerjaannya. Kemudian yang vertikal adalah sebagai sumbu Y. Ini adalah angka-angka yang merepresentasikan dari jumlahnya atau frekuensinya. Kita lihat petani misalnya. Seperti ini kita lihat petani itu ada 50. Nah, seperti ini. 50. Ini adalah petani. Kemudian yang ASN ada 30. Penyajiannya seperti ini. ASN kita lihat 30. Kemudian karyawan ada 45. Nah, seperti inilah. Kemudian dokter ada 10. Seperti ini. Kemudian buruh ada 35. Ini yang buruh. Nah, diagram batang seperti ini dinamakan dengan diagram batang berbentuk vertikal. Sebagaimana kita ketahui, diagram batang ada dua, yaitu yang vertikal dan yang horizontal. Nah, sekarang bagaimana kalau bentuknya horizontal? Sama caranya seperti ini. Yang petani dulu kita ada 50. Ini petani 50. Kemudian ASN ada 30. Kita buat. Kemudian karyawan 45. Karyawan 45. Kemudian dokter ada 10. Dan terakhir adalah buruh ada 35. Nah, ini yang berbentuk horizontal. Kita tahu bahwa antara satu batang dengan batang lainnya tidak berimpitan. Ini adalah diagram batang. Kemudian bagaimana dengan diagram garis? Diagram garis adalah diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik pada data dan menunjukkan kuantitas dari data tersebut. Titik-titik tersebut dihubungkan dengan menggunakan garis. Diagram garis berawal dari grafik batang. Diagram batang tadi yang diwakili oleh titik-titik data dan dihubungkan dengan garis. Terdiri dari sumbu X horizontal dan Y vertikal. Awalnya kita punya data dari diagram batang ini. Kemudian kita hubungkan. Nah, ini ASN juga, karyawan seperti ini. Ya, ini adalah diagram batangnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, inilah terjadi diagram yang dinamakan dengan diagram garis. Di petani terbaca ada 50, kemudian ASN ada 30, karyawan ada 45, ini antara 40 dan 50, kemudian dokter ada 10, kemudian buruh tentu saja ada 35. Ini yang dinamakan dengan diagram garis. Kita tahu diagram garis berawal dari diagram batang tadi, kemudian yang diwakili oleh titik-titik data, ini titiknya dihubungkan, petani dihubungkan sini. Nah, oke, seperti itulah. Contoh soal. Data di bawah ini adalah peserta ekskul kelas 11 suatu SMA. Jika jumlah seluruh siswa kelas 11 adalah 250 siswa,
maka persentase jumlah peserta ekskul olahraga adalah titik-titik ini ya. Ini ada jumlah keseluruhannya ada 250, kemudian sains ada 48, seni 40, olahraga ini yang kita cari. Ada komputer ada 34, 38 untuk mading. Kalau datanya disajikan seperti ini, berarti kita harus menentukan banyaknya peserta ekskul olahraga tersebut. Yang mengikuti ekstra olahraga berarti secara keseluruhan jumlahnya yaitu 250 dikurangi dengan peserta sains sebanyak 48, peserta seni 40, komputer 34, dan mading 38. Sama artinya dengan 250 dikurangi dengan 160. Tentu saja akan sama dengan 90. Kemudian persentase siswa yang mengikuti ekstrakurikuler olahraga berarti akan sama dengan 90 dibagi dengan data keseluruhan yaitu 250 kali 100% akan sama dengan 36%. Nah, ini yang ditanyakan. Kalau jumlah keseluruhannya adalah yang peserta olahraga maksudnya adalah 90, persentasenya adalah 36%. Soal yang kedua. Harga sebuah produk pada bulan April sampai Agustus disajikan pada diagram di bawah ini, diagram batang tentunya. Jika persentase kenaikan bulan Mei sampai Juni adalah 25%. Tentukan harga produk tersebut pada bulan Mei. Nah, ini yang ditanyakan adalah bulan Mei, bulan Juninya 6.300. Oke. Misal pada bulan Mei harganya X, kenaikannya 25%. 25% itu sama artinya dengan 0,25 X berarti kenaikannya. Harga pada bulan Mei ditentukan dengan X, ya, X ditambah dengan X kali 25% harus sama dengan 6.300. Karena harga pada bulan Juninya ini 6.300, kemudian kenaikannya diketahui adalah 25%. Dengan demikian ini akan sama dengan X ditambah 0,25X kali 6.300. Berarti akan sama arti dengan 1,25X sama dengan 6.300. Tentu saja X-nya sama dengan 6.300 dibagi dengan 1,25 sama dengan 5.040. Nah, beginilah cara menentukan harga produk tersebut pada bulan Mei. Kemudian contoh yang diagram garis. Diagram garis di bawah ini menunjukkan penjualan produk. Tentukan persentase penurunan produk pada bulan Mei sampai Juni. Nah, Mei sampai dengan Juni ini terjadi penurunan produk. Kalau Mei-nya tadinya adalah 40, kemudian pada bulan Juni di sini terbaca 30 produknya. Penurunannya pada periode Mei Juni berarti dari 40 menjadi 30. Berarti turun 10 poin. Sehingga persentase penurunannya adalah berarti 10 dibagi dengan pada bulan Mei yaitu 40. Tentu saja sama dengan 25%. Dengan demikian selesailah sudah pembelajaran kita tentang diagram batang dan diagram garis. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.